Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, selamat sore, malam, dan sebagainya. Eh, Senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya pada kesempatan ini. Eh, di waktu ini kita akan mencoba membahas secara singkat materi terkait dengan manajemen dan organisasi BK. Saya tidak akan mengupas secara detail karena saya yakin teman-teman dapat melakukan proses belajar mandiri di dalam atau sesuai dengan buku paket yang sudah diterima. Maka saya hanya akan mencoba mengambil poin-poin penting yang kiranya perlu dipahami secara lebih mendalam, atau ini menjadi salah satu kisi-kisi begitu ya, yang cukup perlu dibahas lebih jauh begitu. Baik, di manajemen dan organisasi pelayanan BK, pertama kita dalam memahami konsep ini maka kita tidak akan lepas dari prinsip manajemen itu sendiri. Sebagaimana manajemen pada umumnya, proses manajemen di dalam bimbingan konseling tidak lepas pula pada hakikat dari manajemen secara umum, yaitu ini terkait dengan bagaimana proses pengorganisasian, pengelolaan, bagaimana kita berbicara tentang planning, organizing, actuating atau pelaksanaan, lalu kita mungkin berbicara tentang budgeting dan evaluasi dan sebagainya. Prinsip manajemen pada umumnya. Nah, jadi kalau kita berbicara manajemen tentunya tidak lepas dari konsep tersebut, mau itu manajemen klasik dengan PO ACK, PO POAK ya, POAK-nya ya, Planning, Organizing, Actuating, Controlling ya, atau mungkin dengan konsep manajemen baru gitu ya. Nah, prinsip manajemen secara umum yang juga dianut dalam manajemen BK adalah satu, dalam kepentingan efisiensi. Kita berharap dengan adanya kontrol manajemen ini tentunya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah lebih dapat berjalan dengan efisien, jadi pemanfaatan waktu yang maksimal gitu ya, resource yang dimanfaatkan dengan baik, lalu pelaksanaan juga terkontrol dengan baik, time schedule-nya juga tertata dan sebagainya, efisiensi. Nah, lalu efektivitas ya, ketercapaian sasaran, bagaimana setiap pelayanan karena memiliki tujuan ya, maka eh, proses perencanaan perlu diatur sedemikian rupa agar berjalan secara efektif gitu ya. Jadi tidak berlebihan dari sisi waktu, apa juga planning itu tidak kemana-mana begitu ya, artinya langkah yang harus dilakukan jelas dan sebagainya. Pengelolaan ya, kita berbicara baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain ya, sarana prasarana gitu ya, termasuk kita berbicara tentang sumber data dan sebagainya. Lalu mengutamakan tugas pengelolaan jelas, karena di dalam manajemen pada umumnya termasuk khusus dalam BK akan ter terstruktur pola-pola tugas dan keterkaitan dari setiap sistem dan subsistem yang ada, mulai dari level tertinggi supervisor sampai dengan pelaksana atau tim teknis begitu ya. Nah, lalu ada kerjasama. Nah, ini yang menarik begitu ya, bahwa proses kerjasama yang ditekankan dalam manajemen BK itu tidak hanya berbicara tentang kerjasama antar uh, pengelola, tetapi juga bagaimana kerjasama ini terjalin antar pengelola dengan penerima layanan. Jadi yang dalam konteks kerjasama ini nanti secara lebih spesifik juga akan berbicara tentang kerjasama yang dilakukan antara guru BK dengan siswa, kerjasama guru BK dengan masyarakat dan sebagainya, yang nanti akan lebih jauh dibahas saat
di manajemen komprehensif begitu ya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang efektif. Saya rasa teman-teman semuanya sudah cukup familiar dengan prinsip ini, bahwa manajemen leadership menjadi poin yang cukup penting untuk mengatur dan mengelola strategi yang ada, bagaimana untuk membuat teamwork dan sebagainya gitu ya. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini secara singkat ya, manajemen BK adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru BK untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen dan sumber daya serta sistem informasi untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman semuanya perlu kita coba pahami bahwa sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di awal begitu ya, bahwa eh, manajemen di BK itu tidak lepas atau tidak eh, jauh berbeda secara konsep begitu ya dengan manajemen secara umum, termasuk di dalamnya adalah manajemen sekolah. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin sudah mengambil mata kuliah manajemen sekolah, maka nanti akan dibagi menjadi beberapa struktur pelaksanaan begitu ya. Nah, di manajemen BK sebenarnya adalah masih dalam satu sistem di manajemen sekolah itu. Jadi ini tidak mengatakan bahwa manajemen BK itu berdiri sendiri begitu ya. Seakan-akan bahwa BK punya semacam grup sendiri atau BK punya semacam wewenang sendiri, tidak. Tetapi BK masih di dalam manajemen sekolah begitu. Jadi masih dalam struktur yang sama, semacam itu. Nah, aspek di manajemen program BK atau manajemen BK sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, ya, evaluasi dan supervisi. Perencanaan kita berbicara dari mulai asesmen. Jadi di awal pertemuan dulu saya pernah mengatakan bahwa apa sih yang salah satu yang membedakan antara guru mapel dengan guru bimbingan konseling begitu kan. Eh, Satu guru mapel salah satunya adalah saat melakukan perencanaan pelayanan, maka semuanya didasarkan kepada kurikulum kurikulum sekolah atau kurikulum pendidikan nasional yang sudah terbagi atau sudah dirancang sedemikian rupa bahwa standar ketercapaian siswa pada SMP itu seperti apa, maka nanti mata pelajaran atau sub bukan sub ya, kalau di Mapel itu apa namanya, eh, materi pelajaran apa yang akan disampaikan untuk memenuhi standar kompetensi siswa yang diharapkan. Jadi sumber atau dasarnya adalah dari kurikulum yang sudah disusun begitu. Sedangkan BK untuk perencanaannya sendiri agak sedikit berbeda begitu ya. BK melakukan perencanaan dimulai dari asesmen. Asesmen ini tentunya salah satu akibat yang muncul adalah bahwa setiap kelas, bukan setiap kelas ya, setiap siswa akan mendapatkan uh, kerangka acuan yang berbeda. Kenapa? Karena asesmen ini diberikan secara individu dan lingkungan. Individu itu langsung kepada siswanya, jadi akan disebarkan baik itu dengan sebuah instrumen, entah angket, uh, skala kepribadian atau skala psikologis dan sebagainya. Lalu dari siswa tersebut ditarik untuk dibuat sebuah analisis identifikasi kebutuhan. Nah, ini yang akan menyebabkan dari satu siswa ke siswa yang lain itu berbeda, atau mungkin dari kelas lain ke kelas lain itu berbeda. Artinya apa? Bahwa program BK itu tidak bisa sama antara kelas 1 dengan kelas lain, sekolah 1 dengan sekolah lain. Kenapa? Karena karakteristik dari setiap siswa berbeda. Hasil analisis kebutuhannya pasti berbeda. Nah, dari perbedaan inilah akhirnya muncul program BK itu sendiri. Nah, jadi
prosesnya sedikit berbeda dengan guru mapel. Yang guru mapel dimulai dari kurikulum yang ada, BK juga ada kurikulum sebenarnya, tetapi kurikulumnya tidak berbicara tentang materi apa yang akan diberikan kepada siswa, tapi lebih kepada bagaimana program itu harusnya direncanakan dan dieksekusi. Nah, sedangkan materi apa yang akan diberikan kepada siswa didasarkan atau bersumber dari asesmen kebutuhan yang diberikan kepada siswa, biasanya dilakukan pada awal-awal tahun-tahun masuk begitu, atau maksud saya tahun kenaikan gitu, atau tahun masuk bagi siswa baru. Jadi biasanya nanti siswa baru masuk diberikan asesmen. Nah, nanti pas dia naik kelas biasanya asesmen lagi. Kenapa? Karena saat kelas 1 dengan kelas 2 tentunya kebutuhannya berbeda begitu. Itulah kenapa perencanaan program BK mungkin bisa dibilang sedikit unik begitu ya. Nah, lalu pelaksanaan dan pengarahan program ini sesuai dengan yang telah kita bahas atau telah di materi yang telah disampaikan sebelumnya terkait dengan program-program pelayanan, mulai dari program pelayanan dasar, entah itu eh, layanan di kelas, layanan kelompok, layanan individu, maupun layanan yang bersifat apa namanya ya, lintas kelas, atau yang sifatnya itu massal begitu ya, karena kita ada yang layanan per kelas, ada yang sifatnya lintas kelas begitu, atau mungkin sifat-sifat pelayanan atau pelaksanaan layanan yang non siswa, misalkan terkait dengan kegiatan-kegiatan manajerial atau support system ya, support system seperti konferensi kasus dan sebagainya. Nah, itu di pelaksanaan, termasuk bagaimana pengarahan program yang dilakukan oleh koordinator atau mungkin supervisor ya, di sini mungkin kepala sekolah. Lalu pelaksanaan evaluasi saya rasa ini sama ya. Jadi setiap program yang berjalan akan tentunya diperlukan sebuah evaluasi, apakah program itu terlaksana dengan baik atau tidak, lalu kelemahannya apa, kelebihannya apa, lalu bagaimana proses untuk melakukan apa namanya follow up lebih jauh, perbaikan dan sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah supervisi oleh supervisor, yang dalam hal ini untuk program BK supervisor dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas kalau di tataran di lapangan nanti ya. Kepala sekolah melakukan supervisor internal, lalu pengawas sekolah atau pengawas BK begitu ya, khusus BK, pengawas sekolah khusus BK yang akan melakukan supervisor secara eksternal semacam itu. Nah, untuk spektrum layanan menyeluruh, layanan BK sebenarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu setting sekolah dan luar sekolah. Setting sekolah di sini berarti kita melakukan pelayanan-pelayanan di dalam konteks lingkungan sekolah, entah itu ke siswa, entah itu ke masyarakat sekolah secara menyeluruh. Karena memang dalam layanan BK sebenarnya tidak hanya diberikan kepada siswa, tetapi semua masyarakat sekolah itu berhak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, walaupun mungkin sifat dari layanannya itu tidak seperti halnya kalau memberi layanan ke siswa ya. Jadi bagaimana guru BK itu juga harus memberikan manfaat atau bermanfaat bagi teman sejawatnya, yaitu guru mata pelajaran. Bagaimana BK juga harus bisa memberikan pelayanan terhadap apa namanya TU, kantin gitu kan dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kebutuhan psikologis begitu, tidak hanya siswa yang membutuhkan itu, tetapi semua orang di sekolah juga membutuhkan itu. Terlebih sangatlah apa namanya ya, kalau saya bilang rugi begitu ya, kalau kita mengatur atau kita memberikan layanan yang maksimal kepada siswa, tetapi ternyata masyarakat sekolah atau komponen sekolah yang lain itu mengalami masalah. Bayangkan saja kita mengobati seorang anak, tetapi orang tuanya itu juga punya masalah.
maka yang terjadi apa? Walaupun kita sebaik mungkin setting si anak begitu ya, kalau lingkungan keluarganya itu tidak baik, maka si anak juga akan ikut-ikutan tidak baik. Nah, tetapi saat kita mampu men-setting semuanya, maka akan menjadi baik. Contoh simpelnya, logika, saya sering bilang bagaimana saat pendidikan karakter itu di setting begitu indah kepada siswa, diajarkan tentang unggah-ungguh, berbicara sopan, lalu bagaimana mengedepankan norma, nilai, moral dan sebagainya. Ternyata katakanlah ibu kantin kita di sekolah begitu ya, tetapi mencerminkan sisi yang berbeda. Kita mengajarkan tentang pentingnya tidak bergunjing, apa namanya, filter setiap informasi yang ada agar orang itu lebih kritis di dalam menyampaikan informasi dan tidak mudah terbawa oleh lingkungan. Ternyata Bu kantinnya bergunjing dan itu didengarkan oleh siswanya. Akhirnya apa yang terjadi? Siswanya ikut-ikutan bergunjing. Begitu pula kalimat-kalimat yang sudah diatur atau diajarkan dengan baik, lalu saat mereka berinteraksi dengan Pak Bon, Pak Satpam, atau mungkin masyarakat lain lah, siapapun itu yang di sekolah, tanpa sadar mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Apa yang terjadi? Ya, mentah lagi begitu ya. Apa yang disampaikan di kelas itu menjadi nol lagi, kosong lagi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan di kelas bertolak belakang atau berbeda dengan kondisi lapangan secara langsung. Nah, itu di situ perlu dari situ apa namanya perlu atau pentingnya gitu ya, pelayanan BK yang menyeluruh, bukan hanya untuk siswa, tapi konteks setting sekolah ya secara keseluruhan begitu ya. Dan yang satu luar sekolah. Kenapa luar sekolah? Karena masyarakat di luar sekolah kita, masyarakat terdekat itu juga berhak mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Termasuk bagaimana saat konselor, apalagi gitu ya, apalagi kalau konselor itu memang bergerak di bidang non sekolah atau non edukasi. Bagaimana menjadi konselor komunitas gitu ya. Konselor konselor di kelompok apa namanya, kelompok khusus gitu ya, seperti halnya kalau konselor untuk anak jalanan, konselor untuk eh, apa namanya, keluarga, konselor untuk advokasi anak dan sebagainya. Nah, maka setting luar sekolah juga diperlukan. Nah, terlebih dalam konteks yang paling dekat dengan sekolah, luar sekolah adalah masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar ini adalah uh, setelahnya dunia luar paling dekat dengan sekolah. Kalau kita tidak melibatkan mereka di dalam proses pelayanan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tadi apa yang kita setting di dalam sekolah mentah lagi saat di luar sekolah, semacam itu. Nah, berbicara tentang BK komprehensif, jadi kalau kita berbicara tentang manajemen BK, maka yang saat ini kita pakai adalah BK komprehensif. Apa itu BK komprehensif? BK komprehensif adalah BK yang diprogramkan untuk semua siswa tanpa terkecuali. Jadi kalau BK yang konvensional, saya bilang konvensional atau BK sebelumnya begitulah ya, maka berorientasinya adalah klinis. Siapa yang berhak mendapatkan layanan BK adalah mereka yang memiliki masalah atau mereka yang dianggap bermasalah. Entah itu bermasalah secara e, psikologis maupun bermasalah secara sosial atau mungkin yang lain. Artinya konteks bermasalah di sini tidak berbicara tentang pelanggaran tata tertib sekolah ya. Kalau tata tertib sekolah itu sudah ada tim sendiri, tim kedisiplinan yang menangani. Walaupun BK mungkin bisa terlibat di dalamnya, tetapi kita lebih berbicara tentang konteks-konteks psikoedukatif gitu ya. Nah,
maka mereka yang diasumsikan bermasalah yang mendapatkan layanan. Tetapi saat komprehensif maka kita paradigmanya berubah, bukan lagi mengentaskan tetapi membantu mencapai tugas perkembangan atau membantu mencapai kebutuhan siswa. Nah, dari situlah maka semua siswa berhak mendapatkan layanan BK tanpa terkecuali. Karena apa? Karena setiap siswa butuh atau berhak untuk dibantu di dalam mencapai tugas perkembangan atau mencapai kebutuhan dasarnya. Nah, seperti itu tanpa terkecuali. Kalaupun memang ada spesifik siswa-siswa tertentu yang bermasalah, itu diberikan perlakuan khusus atau diberikan treatment secara prioritas. Tapi semuanya tetap mendapatkan pelayanan secara sama. Artinya semua orang butuh motivasi, tetapi ada orang yang perlu diintervensi secara khusus karena mungkin dia mengalami problem yang lebih berat. Nah, seperti itu. Lalu ruang lingkupnya menyeluruh. Jadi tidak hanya berbicara tentang psikologi saja ya, tetapi semua bidang sosial, pribadi, karir, ya, belajar. Lalu menyeluruh tidak hanya berbicara tentang siswanya, tapi berbicara tentang sekolah, ya, berbicara tentang rekan sejawat, lingkungan dan sebagainya. Kita tidak hanya berbicara tentang konteks yang hanya ada di sekolah saja, tetapi juga harus di luar sekolah dan sebagainya, begitu ya. Dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan karena konteksnya adalah tadi saya sampaikan bagaimana memenuhi tugas perkembangan siswa, sehingga asumsi yang diterapkan adalah kalau tugas perkembangan ini dapat difasilitasi dengan baik, dipenuhi kebutuhannya, maka nanti diharapkan tidak perlu ada masalah yang datang. Nah, jadi kalau siswa dipenuhi tugas perkembangannya, maka diharapkan tidak akan ada masalah. Nah, dari situ orientasinya berubah dari orientasi kepada pengentasan masalah menjadi berorientasi kepada pencegahan. Dan tujuan utamanya adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi bukan tujuan utamanya adalah mengentaskan masalah peserta didik, tidak, tetapi pengembangan potensi peserta didik, begitu ya. Nah, ini perbedaan karakteristik antara BK konvensional, mohon maaf saya menggunakan istilah konvensional begitu ya, konvensional dan komprehensif. Kalau konvensional itu reaktif, kalau komprehensif lebih terencana. Kalau konvensional itu krisis, jadi ada masalah lalu ditangani. Kalau di komprehensif preventif dan krisis, jadi pencegahan gitu ya, tadi yang kita bahas, lalu tetap ada krisis kalau memang masalah timbul, begitu ya. Hanya melakukan konseling individual biasanya, konteksnya maksudnya adalah masalah-masalah spesifik, begitu ya. Kalau di sini melaksanakan bimbingan dan konseling secara menyeluruh. Tidak semua siswa mendapat layanan, semua siswa dapat layanan. Menekankan layanan informasi, menekankan kepada program pengembangan. Programnya tidak terstruktur, komprehensif lebih terstruktur, hanya dilakukan oleh konselor sendiri, komprehensif dilakukan oleh konselor dan personil sekolah. Disitulah kenapa guru bimbingan dan konseling perlu bekerja sama atau berkolaborasi dengan semua masyarakat sekolah, baik itu guru, baik itu struktural sekolah maupun masyarakat sekolah yang lain, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana kita menggambarkan komprehensif. Jadi kita kenal dengan istilah Diamond ASCA gitu ya, atau berlian ASCA. ASCA itu adalah American School Counselor Association. Jadi diterbitkan oleh Persatuan Konselor Sekolah Amerika, membuat sebuah ilustrasi bagaimana program komprehensif itu harus dibangun ya. Ada 4 pilar, yaitu yang pertama adalah fondasi. Fondasi ini berbicara tentang belief ya, kita berbicara tentang filosofi, kita berbicara tentang mission, tujuan, kita berbicara tentang standar nasional, kita berbicara tentang karir program dan sebagainya.
Fondasi di sini menjelaskan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling hendaknya tidak hanya berdasarkan kepada asesmen individu semata. Artinya tidak cukup sebuah program BK dikembangkan hanya dengan dasar hasil identifikasi kepada siswa. Jadi tidak cukup kita menyebarkan instrumen lalu instrumen itu dianalisis, instrumen kepada siswa maksud saya, instrumen kepada siswa disebarkan, dianalisis, lalu itu dijadikan sebagai dasar pengembangan sebuah program. Tidak cukup itu saja, tetapi perlu adanya asesmen-asesmen yang bersifat lingkungan, seperti halnya asesmen kepada orang tua, asesmen kepada sekolah gitu ya, guru, kepala sekolah dan sebagainya, termasuk tentang belief-belief atau norma-norma yang berlaku. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang pelayanan, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya budaya, kultur. Kita tidak pernah berbicara lepas dari filosofi dan sebagainya. Katakanlah Indonesia punya Pancasila sebagai dasar filosofinya, maka bagaimana kita menerapkan dasar-dasar Pancasila itu di dalam program bimbingan dan konseling, di dalam materi layanan. Kita punya agama, 5 agama katakanlah ya, dan kepercayaan yang dianut. Maka bagaimana filosofi-filosofi itu masuk di dalam pelayanan? Tentunya tidak diharapkan tidak menyinggung satu dengan yang lain, tetapi nilai-nilai dasar dalam sebuah agama itu bisa dimasukkan. Tidak ada satupun agama yang melegalkan zina, tidak ada satupun agama yang melegalkan pencurian, berkata kotor, tindak kekerasan. Nah, ini masuk di dalam filosofi dasar yang itu bisa di masukkan gitu kan di dalam program bimbingan dan konseling. Bagaimana Pancasila, struktur tentang kemasyarakatan ya, keadilan sosial itu bisa masuk pula di dalam program bimbingan dan konseling, termasuk filosofi yang dianut oleh sekolah. Tujuan atau visi misi sekolahnya apa begitu ya. Visi misi sekolahnya adalah sekolah yang mengedepankan tentang konservatif atau budaya lingkungan, atau menjadi sekolah yang berstandar budaya gitu kan katakanlah. Maka visi misi ini harus diadop di dalam program bimbingan dan konseling. Artinya apa? Lingkungan itu memiliki yang namanya harapan, atau lingkungan itu memiliki sebuah target juga. Masyarakat ingin anak-anaknya atau generasi mudanya itu menjadi generasi muda seperti apa. Negara punya harapan bagaimana, orang tua punya harapan seperti apa, sekolah begitu pula sekolah punya harapan seperti apa. Nah, semua itu harus diakomodir di dalam program layanan. Mungkin siswanya ingin kebebasan, tetapi kebebasan seperti apa yang diatur oleh sebuah dasar Pancasila? Bukan kebebasan yang bebas bebas sebebas-bebasnya kan begitu loh. Ada dasar-dasar atau norma-norma yang berlaku yang perlu disesuaikan. Jadi walaupun asesmen secara kebutuhan individu berbicara A, tapi kita perlu data-data yang mampu untuk melengkapi kebutuhan yang ada, sehingga dari sisi kebutuhan siswa terpenuhi, tetapi dari sisi yang lain juga terpenuhi. Tidak ada satupun bentrokan antara satu dengan yang lain. Itu pentingnya kita memahami tentang kepercayaan, filosofi, visi misi, ya, standar capaian dan sebagainya. Baru dari fondasi ini digerakkan dalam bukan dua jalur yang berbeda ya, tetapi ada dua strategi yang berjalan secara bersamaan, yaitu delivery system dan management system. Delivery system kita berbicara tentang pelaksanaan layanan
secara langsung, yaitu kita berbicara tentang bagaimana saat guru BK akan masuk kelas, memberikan materi seperti apa, cara penyampaian bagaimana, strategi-strategi yang dilakukan itu seperti apa, termasuk apakah itu kelas, apakah itu kelompok, apakah itu individu. Delivery system secara garis besar berbicara tentang strategi atau metode yang akan dilakukan guru BK di dalam memberikan layanan kepada siswanya. Sedangkan manajemen sistem kita akan berbicara tentang bagaimana perencanaan itu akan disusun. Jadi kita berbicara tentang manajerialnya ya, programnya disusun seperti apa, step-stepnya gitu kan, siapa saja yang akan dilibatkan, personil-personil mana yang bisa dikajak kolaborasi atau hanya menyumbang data dan sebagainya, dari mana data itu akan diperoleh, bagaimana data itu akan dikelola dan sebagainya. Kita berbicara tentang manajerial, pengorganisasian, controlling ya, planning dan sebagainya di manajemen sistem. Sedangkan di delivery service atau delivery system, maka kita akan berbicara tentang pelaksanaan, actionnya seperti apa, begitu ya gampangnya. Nah, dari dua konteks ini nanti menuju ke poin yang paling atas, yaitu accountability. Kita akan berbicara tentang result report atau laporan hasilnya seperti apa, pertanggungjawabannya bagaimana, bagaimana supervisornya akan bertindak, bagaimana layanan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima atau dilaporkan dengan baik ya, dikontrol, dievaluasi dan sebagainya. Bahkan kalau perlu ada akuntabilitas publik. Jadi hasil dari layanan harusnya dapat diakses atau dapat dilaporkan bukan hanya kepada pihak kepala sekolah atau pengawas saja, tetapi semua masyarakat dapat mengakses hasil dari laporan itu sehingga kebermanfaatannya dapat dimaksimalkan atau dapat diterima oleh semua pihak. Di situ bagaimana program manajemen bimbingan dan konseling berjalan. Jadi didasarkan pada fondasi lalu bergerak dalam dua aspek yang bersamaan, yaitu dari sisi manajerial dan satunya dari sisi action plan-nya begitu ya, atau pelaksanaannya seperti apa. Dan terakhir adalah pertanggungjawaban kepada publik. Nah, semacam itu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah sempat berbicara tentang pola layanan, di episode ada pola 17 begitu ya. Sebenarnya pola 17 itu teradopsi pola di komprehensif. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di komprehensif itu dibagi menjadi 4 komponen dasar ya, yaitu komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif, dan perencanaan individu. Nah, di ketiga komponen ini pada strategi implementasi ini yang sempat kita bicarakan atau materi sempat sudah disampaikan di pola 17. Ada bimbingan klasikal, layanan orientasi, informasi, ya, kelompok, konseling individu, alih tangan, konsultasi, home visit. Di sini ada penempatan penyaluran, kolaborasi antar guru dan sebagainya. Dan untuk komponen keempat, jadi komponen pertama adalah pelayanan dasar, komponen ketiga pelayanan responsif, komponen ketiga pelayanan individu atau perencanaan individu, dan satunya adalah komponen dukungan sistem. Nah, komponen dukungan sistem di sini berbicara tentang bagaimana seorang konselor itu perlu melakukan pengembangan diri, pengembangan profesi, melakukan riset ya terkait dengan manajemen bersama dengan kepala sekolah dan yang lainnya, evaluasi dan publik relasi. Nah, artinya di sini apa? Komprehensif dan pola 17 itu sebenarnya adalah bentuk secara luas. Jadi komprehensif adalah bentuk secara luas dari pola 17. Tidak ada yang mengatakan bahwa pola 17 digantikan komprehensif.
pola 17 itu juga komprehensif dalam bentuk yang berbeda secara tidak langsung. Kalau pola 17 dengan nama-nama layanannya, kalau di komprehensif, layanan itu sebenarnya adalah bagian dari 4 komponen yang ada. Nah, semacam ini gitu ya. Kita coba langsung. Nah, ini strukturnya, struktur organisasinya. Ada orang tua, di sini kepala sekolah, lalu di sini ada instansi pemerintah, profesi ya, PGRI, APKIN, para ahli, dokter dan sebagainya, tata usaha, wali kelas, koordinator, guru mapel dan siswa. Nah, begitu ya. Ini struktur secara pembagian. Jadi kepala sekolah itu bersama dengan wakil kepala sekolah melakukan pertanggungjawaban terhadap orang tua dan masyarakat secara menyeluruh begitu ya. Lalu di bawahnya ada tata usaha. Tata usaha di sini membantu semua aspek dari mulai atas sampai bawah begitu. Lalu di sini ada koordinator BK dan guru BK-nya sendiri yang melakukan kerjasama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Di sini posisi Anda, wali kelas dan mata pelajaran, untuk memberikan layanan secara mandiri atau memandirikan kepada siswa. Strukturnya demikian. Bentuk layanannya seperti apa? Bentuk layanannya seperti ini yang tadi. Layanan dasar ini juga ada di sini konselor, di sini ada guru mapel, juga wali kelas bisa berkolaborasi. Mau di sini juga bisa, di sini juga bisa. Artinya apa? Tidak ada batasan tentang bagaimana bentuk kolaborasi dari guru BK dengan eh, komponen yang lain, yaitu wali kelas, kepala sekolah dan guru mapel begitu ya dalam layanan. Yang terpenting adalah penghormatan yang positif, penghormatan yang baik terhadap wilayah kerja masing-masing. Artinya, walaupun tidak ada batasan secara spesifik tentang eh, bagaimana bentuk kolaborasi yang ada, tetapi tetap ada penghargaan untuk bagaimana wewenang-wewenang yang bisa diberikan. Artinya kalau kita sudah berbicara tentang konseling, maka itu adalah wewenangnya konselor. Tetapi saat kita berbicara tentang edukatif, karena kita prinsipnya adalah psikoedukatif, psikologi yang berbasis pendidikan, yang sifatnya edukatif, nah ini bisa diranahkan kepada guru mapel dan wali kelas semacam itu. Nah, ini kerangka kerja. Tadi kan saya bilang ya, ada asesmen lingkungan, ada asesmen kepada konseli, begitu kan? Dari asesmen lingkungan ada harapan dan kondisi lingkungan, dari asesmen konseli ada harapan dan kondisi konseli. Nah, di sini dianalisis ya, ada tujuan dan sebagainya, lalu muncullah yang namanya identifikasi kebutuhan. Dari situ lalu direncanakan melalui komponen program, entah itu pelayanan dasar, responsif, individu, perencanaan individu atau dukungan sistem, baru strategi layanannya. Jadi bahasanya kalau di Diamond Aska tadi, mohon maaf, di Diamond Aska tadi begitu ya, sampai dengan poin ini, dari awal ini sampai dengan batas ini ya, ini adalah filosofi, ini adalah foundation ya, fondasi. Ada filosofi, belief, assessment gitu kan, standar, capaian dan sebagainya. Lalu di sini itu adalah pada komponen manajemen gitu ya, komponen manajemen. Yang di sini adalah lebih ke delivery system ya, delivery sistemnya. Nah, ini tidak digambarkan yaitu tentang proses akuntabilitas karena itu berkaitan dengan supervisi begitu ya. Nah, unsur organisasinya tadi saya sudah sampaikan di awal. Mohon maaf ini salah ketik ya. Harusnya uh, ini adalah uh, K, Diknas, kepala Dediknas atau unsur dari Diknas, yaitu Departemen Pendidikan
nasional begitu ya. Di sini Departemen Pendidikan Nasional itu bertugas untuk melakukan pengawasan, bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap guru BK dan sekolah secara umum, sekolah secara khusus guru BK-nya dan kepala sekolah, tentang bagaimana pelaksanaan program bimbingan dan konseling itu harus berjalan dan sebagaimana mestinya begitu ya kepada siswa. Sedangkan untuk kepala sekolah sendiri bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi lebih lebih spesifik tentang pelaksanaan di sekolah, juga melakukan supervisor kepada program bimbingan dan konseling. Untuk koordinator di sini biasanya ditunjuk oleh uh, konselor tim, baik itu kepala sekolah maupun guru-guru BK yang ada. Jadi katakanlah di sekolah itu ada 5 guru BK, maka nanti kepala sekolah bersama tim guru BK akan menunjuk satu di antara 5 itu sebagai koordinator yang tugasnya itu adalah untuk mengatur pembagian pola kerja, pembagian struktur kerja dari tim bimbingan dan konseling yang ada semacam itu ya. Lalu ada guru mata pelajaran atau guru praktik, di sini tugasnya sebagai mitra kerja untuk melakukan kolaborasi, melakukan motivasi, sebagai sumber data, ya, tempat sebagai informator dan sebagainya. Lalu wali kelas fungsinya tidak jauh berbeda dari guru mapel, walaupun mungkin wali kelas punya intensitas yang lebih lekat kalau saya bilang ya dibandingkan dengan guru mapel gitu ya. Lalu siswa sebagai klien atau subjek yang menerima pelayanan, tata usaha ini menyelenggarakan administrasi dan komite sekolah yang terdiri dari orang tua, masyarakat dan sebagainya sebagai kontrol sistem yang lain gitu. Nah, ini peranan guru BK, poin terakhir yang mungkin akan saya sampaikan, bagaimana peran guru mata pelajaran di dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Paling tidak ada 5 tugas utama yang perlu dipahami atau perlu dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas ya, yaitu sebagai informator. Apa itu informator? Yaitu bagaimana guru harus dapat memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Banyak paradigma-paradigma yang salah tentang BK dan juga eh, ketidakpahaman siswa tentang apa itu BK dan bagaimana BK itu dapat dimanfaatkan begitu ya bahasanya. Nah, tugas guru sebenarnya adalah salah satunya memberikan informasi yang baik, informasi yang eh, dibutuhkan oleh siswa tentang BK itu apa, fungsinya bagaimana, lalu siswa itu dapat memanfaatkan BK untuk apa saja begitu. Kalau siswa berbicara tentang guru mapel, dia udah tahu gitu ya apa itu guru mapel, wali kelas tugasnya apa, tapi BK itu nggak semuanya tahu. Nah, disitulah kenapa banyak siswa yang tidak memanfaatkan layanan itu. Nah, tugas guru mapel adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada siswa tentang bimbingan dan konseling. Lalu tentang fasilitator. Fasilitator memberikan layanan pembelajaran baik itu bersifat preventif ataupun kuratif. Guru mapel bisa menjadi pengganti guru bimbingan dan konseling saat kita berbicara tentang layanan-layanan yang lebih bersifat kepada eh, pembelajaran atau layanan yang mendukung proses pembelajaran seperti halnya remedial, lalu pengayaan dan sebagainya. Maka itu tugasnya guru mapel. Termasuk misalkan setelah identifikasi ada siswa yang mengalami proses pembelajaran dikarenakan slow learner atau keterlambatan proses belajar ya, atau mungkin dia underachiever, atau mungkin dia kategori mereka yang
hanya bisa belajar dengan strategi-strategi spesifik, sehingga saat mengikuti pelajaran di kelas bersama teman-teman itu merasa kesulitan teridentifikasi oleh guru BK, lalu yang membantu adalah guru mapel. Kenapa? Karena guru mapel yang akan lebih paham dan lebih profesional saat berbicara tentang pelajaran, strategi-strategi pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan. Artinya guru BK ini sebagai sumber data, sebagai apa namanya, eh, penganalisator begitu ya. Lalu guru mapel yang melakukan pelayanan sebagai eksekutor gitu. Nah, lalu mediator. Mediator berperan sebagai mediasi antara siswa dengan guru pembimbing, memberikan kesempatan bagi guru eh, mohon maaf, siswa untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa di apa namanya ya, data yang tidak bisa ditangkap oleh guru BK karena keterbatasan yang ada, mulai dari keterbatasan waktu, keterbatasan apa namanya, data yang masuk dan sebagainya. Sedangkan guru mapel dan guru wali kelas itu interaksinya lebih dalam dan mungkin lebih lama dengan siswa, sehingga banyak hal yang akan lebih bisa terungkap. Nah, disitulah guru mapel dan guru wali kelas akan berperan sebagai mediator untuk siswa dan guru bimbingan dan konseling semacam itu. Lalu kolaborator. Kolaborator kita berbicara tentang bagaimana guru mapel dan guru BK bisa berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau kita berbicara kognitif terus, maka siswa tentunya tidak optimal. Berbicara psikologis terus, siswa juga tidak maksimal. Nah, bagaimana kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik? Bagaimana memasukkan nilai-nilai psikologis di dalam pembelajaran, dan bagaimana mengkaitkan pembelajaran dalam konteks bimbingan dan konseling. Proses kolaborasi ini bisa dilakukan secara inklusi, artinya seperti tadi memasukkan nilai-nilai yang ada, atau bahkan mungkin join gitu ya, join tim gitu ya. Jadi bersama-sama memberikan pelayanan agar menjadi lebih maksimal. Kolaborator sebenarnya tidak hanya kepada guru mapel saja gitu ya, tetapi juga kepada seluruh masyarakat sekolah gitu. Dan yang terakhir adalah sebagai motivator, yaitu berperan memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan kesempatan bagi apa namanya, siswa untuk mengakses dengan maksimal layanan-layanan bimbingan dan konseling maupun layanan-layanan lain yang ada di sekolah gitu ya. Jadi anggapan orang untuk memotivasi itu kadangkala di lapangan hanya tugas itu guru BK untuk memberikan motivasi, tugasnya guru BK agar siswanya itu jadi semangat dan sebagainya. Enggak begitu ya. Tugas memberikan motivasi bukan hanya pada guru BK tetapi juga pada guru mapel begitu ya. Karena bayangkan saja saat guru mapel itu ada siswa di kelasnya yang tidak suka akan mata pelajaran itu, siapa yang bisa menimbulkan semangat atau memberikan semangat paling dekat dan yang paling pertama? Ya guru mapelnya, begitu kan, bukan guru BK-nya. Maka dari situlah tugas utama guru mata pelajaran terkait dengan pelayanan BK adalah salah satunya yang dari 5 yang ada adalah motivator, memberikan motivasi secara baik. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu saya tekankan kepada teman-teman terkait dengan materi kali ini ya. Tidak semua akan saya bahas karena saya hanya mencoba untuk pada kisi-kisi utama yang mungkin menjadi penekanan dan apa yang perlu dipahami oleh teman-teman sebagai guru mata pelajaran, karena teman-teman bukan guru BK, sehingga saya tidak akan detail sekali tentang apa itu manajemen gitu ya, manajemen BK maksudnya, lalu bagaimana struktur kerja, pelayanan, strategi dan sebagainya. Saya tidak akan membahas itu gitu ya. Yang terpenting adalah teman-teman paham bahwa struktur manajemen BK itu secara umum tidak berbeda dengan manajemen
yaitu berbicara tentang planning, organizing, controlling, dan activating. Dan secara manajemen BK itu ada atau bersinergi di dalam manajemen sekolah, begitu ya, strukturnya, orang-orangnya, pola kerjasamanya, dan sebagainya. Dan dasar pelaksanaannya tadi Diamond ASCA ya, dari fondasi, manajemen sistem, delivery system, akuntabilitas. Dan untuk peranan guru mata pelajaran yaitu informator, fasilitator, mediator, kolaborator, dan informator. Itu motivator ya, informator, fasilitator, mediator, kolaborator, dan motivator. Nah, itu yang mungkin perlu menjadi penekanan bagi teman-teman untuk lebih paham dan mampu menjadi mitra kerja konselor atau guru BK di sekolah nanti. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan teman-teman semuanya. Stay di rumah aja, gitu ya. Tetap di rumah aja. Jangan keluar rumah jika memang itu tidak perlu di masa pandemi corona ini. Jaga kesehatannya baik-baik, dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan sampai ketemu di sesi berikutnya, begitu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.